Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, Jemaat Tuhan GKI Sumut Klasis Medan 1 dan juga saudara-saudaraku yang menyaksikan program Lentera Anugerah setiap pagi yang menuntun dan membimbing kita dalam menjalani aktivitas dan pekerjaan kita di hari-hari ini. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah kami yang baik, Allah kami yang penuh kasih, yang selalu menyatakan kasih setia dan janji-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, Engkau masih anugerahkan bagi kami untuk boleh kami nikmati, dan sebentar kami akan bersiap-siap untuk melakukan aktivitas pekerjaan kami di hari ini. Namun sebelumnya kami rindu untuk disapa kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Ester 5 ayat yang ke-9. Ester 5 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Demikian firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah gila hormat. Ya, gila hormat. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah kisah nyata yang terjadi di sekitar tahun 1940 yang lalu pada masa kekuasaan Adolf Hitler. Pada saat itu, Hitler memang berada pada era kekuasaannya. Dan oleh pemerintah Jerman, direncanakan akan membuatkan sebuah film dokumenter yang menceritakan betapa luar biasa Adolf Hitler mengubah Jerman menjadi sebuah negara yang berkuasa. Lalu dibuatlah film tersebut. Dan film ini direncanakan akan ditayangkan di bioskop-bioskop yang bisa ditonton oleh masyarakat Jerman. Nah, pada waktu itu Hitler ingin menyaksikan bagaimana orang-orang menghormati dia dengan cara ikut menonton film tersebut di sebuah bioskop, namun dia menyamar sebagai orang biasa. Ia ingin lihat bagaimana reaksi orang-orang menghormati tokoh Adolf Hitler tersebut secara natural. Nah, kemudian dia masuk ke sebuah bioskop dan orang-orang sudah duduk di sana. Nah, ketika film akan ditayangkan, tiba-tiba ada seorang perwakilan dari pemerintah berdiri dan dia berkata, "Saudara-saudara, mari kita berdiri dan memberikan penghormatan bagi pemimpin agung kita, yaitu Adolf Hitler, yang filmnya akan kita saksikan sebentar lagi." Langsung semua orang yang berada di bioskop itu berdiri dan memberikan penghormatan, kecuali Hitler yang sedang menyamar. Awalnya dia merasa begitu terharu ketika melihat orang-orang di gedung bioskop tersebut berdiri dan memberikan penghormatan kepada tokoh Adolf Hitler, itu dia sendiri. Tetapi karena begitu terharunya dia sampai lupa berdiri, lupa dengan penyamarannya. Nah, tiba-tiba ada seorang bapak yang melihat Hitler yang sedang menyamar itu di sampingnya hanya duduk. Dia kemudian berbisik kepada Adolf Hitler. "Hei Bung," dia bilang, "cepat berdiri. Aku tahu bagaimana rasanya jika dipaksa
harus menghormati si iblis ini, dia bilang begitu. Tetapi ketahuilah, bila kita tidak melakukannya, ada puluhan polisi rahasia yang akan menangkap, menyiksa, dan membunuh kita. Cepat berdiri, lakukan saja. Mendengar kalimat ini, Adolf Hitler sangat terkejut. Hatinya begitu terasa sesak. Ternyata apa yang dipikirkannya di awal berbeda dengan kenyataannya. Orang-orang ternyata terpaksa untuk menghormati dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema renungan kita di pagi hari ini hampir sama dengan itu, yaitu gila hormat. Tema ini sangat menarik. Masalahnya bukan pada satu kata, yaitu hormat. Tetapi masalahnya ada pada satu kata, yaitu gila. Kalau kata hormat, sebenarnya itu tidak ada masalah. Kenapa? Sebab hormat, yaitu dihormati atau menghormati orang lain, dihormati oleh orang lain yang ada di sekitar kita, bukankah itu merupakan sesuatu yang baik? Ya. Namun bagaimana jika kata hormat ini diawali dengan kata gila? Ini dia masalahnya. Ketika kata hormat itu mendapat awalan gila. Gila hormat, ingin ditinggikan dan ingin disanjung. Itulah yang terjadi dalam diri seorang yang bernama Haman. Seringkali kita juga berperilaku seperti Haman yang gila hormat. Mau dihargai, ingin ditinggikan, ingin disanjung, bahkan ingin dianggap sebagai seorang penguasa. Kalau tidak diperlakukan seperti itu, hati menjadi panas, benci kepada orang lain, dan memiliki niat busuk untuk menyingkirkannya. Ya, seperti ketika bawahan di kantor tidak menyapa, kita merasa tidak dihargai dan dihormati. Ketika karyawan tidak menghormati, kita menjadi antipati dan berusaha untuk menyingkirkan dia. Haman sedang merasakan kondisi yang membuatnya sebagai pribadi yang terhormat. Dia memiliki akses kepada raja, bahkan bisa hadir dalam undangan pesta raja. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Tidak sembarang orang bisa hadir. Tapi Haman mendapat kehormatan untuk bisa hadir bersama dengan raja dalam pesta tersebut. Kedekatan Haman pada pusat kekuasaan membuatnya ternyata menjadi pongah, congkak, sombong. Nah, itu sebabnya ketika dia melihat Mordekai yang tidak menghormati dia, yang tidak membungkuk kepadanya, yang tidak menundukkan kepalanya, Haman merasa sangat tersinggung dan marah. Rasa tersinggung itu begitu hebat dan membuat dia ingin menghabisi Mordekai. Ia ingin menyingkirkan Mordekai. Haman memperlihatkan pribadi yang sedang gila hormat. Saudaraku yang terkasih, apa yang diperlihatkan Haman bukan sesuatu yang baru untuk masa sekarang ini. Begitu banyak orang-orang yang gila hormat. Sedikit saja punya kuasa, sudah gila hormat. Sedikit saja punya kekuatan, sudah merasa seperti seorang raja di atas raja. Dan yang mengerikan, ini tidak hanya berada di luar sana, tapi juga terkadang dalam kehidupan orang-orang Kristen. Terkadang juga terjadi di dalam gereja. Sangat-sangat menyedihkan. Jika ada orang lain yang tidak mengikuti kemauannya, maka dia akan memakai kekuasaan yang dia miliki untuk menekan atau jika mungkin menghancurkan orang tersebut. Jangan pernah bertanya kepada orang tersebut tentang kasih. Jangan pernah. Karena
Bagi dia, kasih itu tidak ada. Dan di dalam benaknya, di dalam dirinya, hanya ada kepentingan pribadi dan keduniawian. Bisakah kita menyebut pribadi seperti itu sebagai orang yang terhormat? Pribadi yang terhormat adalah pribadi yang mau melakukan perbuatan yang berarti bagi sesama. Pribadi yang tidak mengutamakan kepentingan pribadinya. Pribadi yang tidak memakai cara-cara yang sangat-sangat jelek untuk menyingkirkan orang lain. Pribadi yang sama sekali tidak merasa kuasa apapun. Tetapi pribadi yang menyadari dia hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih Tuhan kepada sesama. Dia bukan pemilik kekuasaan. Jadi setiap kita hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan kekuasaan Tuhan, bukan yang empunya kuasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah ingatkan kami dalam kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang mempunyai kuasa, bukan kami. Jauhkan kami Tuhan dari karakter seorang yang gila hormat. Biarlah hati kami semakin rendah di hadapan Tuhan, bahkan juga di hadapan sesama kami. Biarlah kami tidak menjadi pribadi-pribadi seperti Haman yang gila hormat, yang bahkan memakai cara-cara yang tidak benar di hadapan Tuhan untuk menyingkirkan orang lain. Tapi biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kasih, menyatakan kuasa dan karya Tuhan kepada banyak orang di sekitar kami. Pakailah kami Tuhan di hari ini, di dalam aktivitas kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, yang mendengar dan yang menyempurnakan doa kami, dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita hari ini dalam segala aktivitas kita, menyertai kita esok hari, dan untuk selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua.